10% senilai 120 juta rupiah segera dilunasi. Uang tersebut diperlukan untuk merenovasi rumahnya di Desa Candipari, Kecamatan Porong, yang sudah dibangunnya sejak 2008 lalu. Ya, jadi sekarang ini penghasilan Anda dari ngojek dan jualan VCD. Iya. Sejak kapan Anda mulai bawa ojek? Ya, kurang lebih hampir mau 2 tahun ini. Hampir 2 tahun. Iya. Suami Anda meninggal. Iya. Apakah betul dia meninggal karena stres? Bisa dikatakan gitu. Karena semenjak ada lumpur itu, Iya. dia sering lamun. Terus cari kerjaan kan juga udah susah. Dulu kan dia tukang, Pak. Di situ kan banyak kenalan di kampung, jadi disuruh apa, betulin ini, betulin itu, sedikit banyak ya. Dapatlah penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi saya ditunjang untuk warung, untuk biaya anak sekolah. Jadi enggak terlalu terfikirkan soal biaya ekonomi. Tapi kalau mulai ada lumpur itu, hidup udah pindah ke desa orang lain, udah capek pikiran dah. Jadi suami karena nggak ada kerjaan, mulai sering lamun, stres, Iya, terus sakit. sakit. Nah, waktu sakit, sempat masuk rumah sakit atau dirawat di rumah? Ya obat jalan aja, Pak. Kalau mau, sebenarnya dokter suruh opname. Tapi kita nggak ada biaya, minta obat jalan aja. Dari pihak Lapindo misalnya nggak pernah ada tawar untuk biaya gitu? Nggak pernah. Jadi Anda membiayai sendiri pengobatan suami? Iya. Nah, kalau sepeda motor yang Anda pakai itu sepeda motornya siapa? Punya orang tua. Kalau Ibu Harwati bawa ojek dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai kadang jam 5 sampai jam setengah 6. Ibu nggak takut nih dijahatin penumpang karena Ibu perempuan? Nggak takut, Pak. Sebab saya mandang 2 anak itu. Kalau saya takut nanti makan anak sama keluarga saya makan apa? Saya masih menghidupin keluarga, orang tua juga, adik-adik masih ada 2 orang yang sekolah SMP 1, sedangkan anak saya kelas 5 SD, apalagi yang satu masih kecil 2 tahun setengah. Jadi Ibu menghilangkan rasa takut karena ingat bahwa ada orang yang harus dihidupi. Iya. Dan Ibu yang menjadi penanggung jawab. Iya. Berapa banyak tukang ojek yang mangkal di situ? Kalau dikumpulin keseluruhan kurang lebih 200-an orang. 200-an? Iya. Ibu Harwati satu-satunya wanita di situ? Ada 4 orang. Ada 4 perempuan? Iya, cuma yang 3 masih punya suami. Kalau saya sendirian. Iya. Iya, artinya Ibu Harwati harus bersaing dengan 200 tukang ojek ya? Iya. Lalu berapa penghasilan per hari itu? Nggak menentu, Pak. Kalau lagi rezeki banyak ya bisa dapat 50-60. Tapi kalau lagi sepi nggak dapat sama sekali juga pernah. Jadi bisa satu hari kemudian Ibu tidak dapat uang sama sekali. Omong-omong, Ibu sudah dapat ganti rugi belum? Dapat 20%, Pak. Berapa nilainya? 30 juta. Uang itu dipakai untuk apa? Untuk bikin rumah orang tua. Sebab dulu orang tua sakit-sakitan, Pak. Mikirin rumahnya yang tenggelam. Setiap ketemu mesti nanya, kapan rumahnya bisa kembali lagi. Sampai sempat sakit, Pak. Masuk rumah sakit. Saya jadi bingung, Pak. Suami sakit, orang tua sakit. Saya pengen ngadu sama siapa, Pak. Jadi dapat 20% itu saya bikinkan rumah. Jadi sisa uang yang belum dibayar berapa? Kalau jumlah keseluruhan 120, Pak. Ibu sekarang umurnya berapa? Saya kurang lebih 35-34 lah. Menurut perhitungan Ibu, perkiraan Ibu, masih bisa bertahan berapa lama jadi tukang ojek ini? Insya Allah sampai saya kuat. Mungkin kalau nanti uang ganti rugi ada lebih, saya pengen usaha juga kecil-kecilan, apa buka kios, apa-apa. Dengan kondisi seperti sekarang ini, apa yang paling Ibu harapkan? Saya kepengen ganti rugi yang untuk hak saya cepat diselesaikan lah, Pak. Sebab saya ini udah capek mikirin keluarga, orang tua juga. Ganti rugi yang belum jelas sampai terkatung-katung hampir 3 tahun lebih. Itu harapan Ibu sekarang ini ya? Biar dapat buka usaha lah, Pak, kecil-kecilan di rumah. Baik.
Kita doakan ya, semoga apa yang diharapkan segera terwujud Ibu ya. Amin. Ya, dan sejak kecil Irsyad hanya punya kemampuan bertani. Tapi kini lahannya sudah tergenang lumpur dan tidak bisa lagi digarap. Bagaimana nasib Irsyad? Saya akan segera kembali. Segera bertobatlah, dengarkan suara hati Anda gitu loh. Mereka itu punya kuping tapi nggak bisa mendengar, punya mata nggak bisa melihat, punya otaknya diisi otak bisnis. Didukung oleh Kok merah? Pakai Rohtokul. Efektif atasi mata merah karena iritasi ringan. Seger! Cool Sensation. Tabungan BSM dari Bank Syariah Mandiri. Kini saatnya dunia SMK. Pemirsa, mungkin Anda tak percaya kalau laptop ini dirakit sendiri oleh siswa SMK. Tak hanya mampu merakit laptop untuk mendukung mereka dalam membuat desain animasi dan AutoCAD, SMK juga mampu mengembangkan CNC milling untuk membuat perkakas dan CNC router yang berguna dalam pengembangan industri kreatif. Kerjasama SMK dengan mitra industri kreatif dapat menghasilkan produk dalam negeri unggulan yang akan memperluas pasar bersaing. SMK bisa, Indonesia bisa. Harapan lahirnya kemandirian bangsa telah datang. SMK telah berhasil menciptakan produk unggulan yang berguna untuk mereka, juga rakyat Indonesia. Sebagai bukti, Begitu batuk, kamu butuh pertolongan pertama pada batuk. Boots dengan formula Duo Aktif. Tuntaskan batuk lebih cepat dan tepat. Keduanya ada formula Duo Aktifnya. Begitu batuk, Boots menenangkan. Sugar Group Companies mengucapkan Selamat Idul Fitri. didukung oleh Pak Irsyad, apa kerugian yang Anda alami akibat lumpur lapindo? Saya itu dari kecil memang bertani ya. Nah, ketika semburan lumpur itu terjadi, kemudian tanggal 16 Agustus 2006 lumpur itu menenggelamkan sawah yang 10 hari ke depan ini panen, kena lumpur dan tidak jadi panen, dan sampai saat ini juga nggak ada kejelasan ke depannya gimana ini. Tanaman apa yang Anda tanam di situ? Waktu itu padi, ya, padi. Jadi saya, ukuran orang desa itu waktu itu
sudah cukup makmur ukuran orang desa. Jadi penghasilan saya itu dari sawah itu kira-kira 3 juta sampai 4 juta per panen. Itu pun saya masih menyimpan gabah kering yang siap digiling ketika berasnya habis. Nah, sekarang cerita-cerita itu nggak ada lagi. Iya. Menarik untuk lebih jauh mengetahui kisah tentang Pak Irsyad. Ini dia kisahnya. Rasa marah, rasa kecewa. Ya kecewa, kenapa penanganannya seperti ini gitu. Ya polisi kayaknya nggak ada negara aja, nggak ada pemimpin kayaknya gitu. Petani dibiarkan nggak tentu arahnya. Bencana semburan lumpur juga menghancurkan sawah seluas 28 hektar di desa Besuki, Sidoarjo. Termasuk sawah milik Muhammad Irsyad seluas 3.300 meter. Setelah gagal panen pada Agustus 2006 lalu karena semburan lumpur, kini sawahnya sudah tidak bisa ditanam kembali. Akibatnya, sudah 3 tahun ini Irsyad kehilangan mata pencahariannya sebagai petani. Ia pun hanya bekerja serabutan dengan hasil tak tentu. Beruntung, istrinya masih bisa memahami kondisi yang dihadapinya. Setelah tidak bertani, bapak dari 3 anak ini mengumpulkan anak-anak di desanya untuk bermain bersama, melupakan sejenak penderitaan yang mereka alami. Tidak hanya kehilangan ruang bermain, anak-anak korban lumpur ini sekolahnya pun hancur. Guna meningkatkan semangat anak-anak dan minat membaca, Irsyad mendirikan perpustakaan kecil di sudut rumahnya. Kalau tadi Pak Irsyad bilang sejak kecil hanya bisa bertani. Iya. Nah, dengan kondisi sawah yang sudah terendam lumpur seperti ini, lalu Pak Irsyad kerja apa? Ya seadanya, serabutan. Kalau ada misalnya ya kuli batu, cari kepiting di pesisir. Dengan kerja serabutan begitu, berapa rata-rata uang yang bisa Pak Irsyad bawa pulang? Ya nggak tentu, kadang-kadang dapat 30, ya sering nggak dapat juga. 30.000? 30.000. Padahal Pak Irsyad punya 3 anak. Ya. Pekerjaan yang dulunya tidak pernah saya bayangkan sekarang terjadi. Dan awalnya sangat susah untuk memulai pekerjaan yang sangat asing sekali itu. Kemudian kuli batu, nggak pernah membayangkan kerja seperti itu. Karena dulu hidup dari sawah itu aja sudah cukup. Sudah cukup ya, sudah ukuran orang desa loh ya itu, sudah cukup itu. Dan semua itu sudah hilang semua. Kemudian impian-impian masa depan ini, tahun ini anak saya sekolah udah lulus kemudian masuk ke sini, hilang semua itu, sudah hancur itu. Ada perasaan malu nggak? Dulu kan termasuk sejahtera, ya. Sekarang harus cari kepiting. Ya malu, ya marah gitu. Kenapa saya seperti ini? Kemudian ke depan nggak ada sampai kapan? Lalu bagaimana soal ganti rugi sawah yang terendam lumpur ini? Kan tempat Anda di Besuki, ya. Itu kan tidak termasuk daerah yang dalam peraturan presiden mendapat ganti rugi kan ya? Iya. Bagaimana soal ganti rugi ini? Ya sampai sekarang memang nggak jelas. Ini ke depan mau bagaimana sawah ini sampai saat ini ke depan nggak ada kejelasannya. Harapan saya ini mulai penyelenggara pemerintah mulai dari Jawa Timur atau yang di Jakarta segera bertobatlah, dengarkan suara hati Anda gitu loh. Mereka itu punya kuping tapi nggak bisa mendengar, punya mata nggak bisa melihat, punya otaknya diisi otak bisnis. Anda pernah mengajukan ganti rugi? Pernah. Terus apa jawaban dari pihak Lapindo atau dari pihak pemerintah? Pertama kali mengajukan klaim pertama yang diajukan itu gagal panen ya, ketika 18 September 2006. Itu mulai satlak, waktu itu timnas dipimpong ke sana kemarin,
Kemudian ada kejelasan ketika keluar peraturan Presiden nomor 14 itu bahwa Pak Irsyad dan kawan-kawan warga desa Besuki petani tidak berhak mendapat ganti apapun dari Lapindo karena di luar peta. Walaupun lumpurnya sudah lubernya di luar peta. Lubernya di luar peta. Ya ini gila gitu loh. Siapa yang gila? Ya penyelenggara negara ini. Jadi walaupun kasat mata lumpur itu sudah meluber ke tempat Anda, tapi tetap tidak diakui sebagai... Tetap tidak diakui. Karena dalam peta dianggap tidak termasuk yang terkena. Tidak termasuk korban meskipun sudah babak belur gitu. Anda sendiri yakin Anda bisa bertahan berapa lama? Ya, saya nggak tahu. Ya terus terang untuk saat ini saya lagi membangunkan kawan-kawan buat saat ini kamu ini dijajah oleh bangsa sendiri. Sadarlah gitu dari tidurmu. Iya. Di sini ada Mustabah Hamdi ya, yang menjadi relawan dan lebih dari 1 tahun Anda menemani para korban luapan lumpur Lapindo. Kalau boleh tahu bagaimana dari pengamatan Anda di lapangan kondisi dari warga yang menjadi korban lumpur? Jadi sekarang ini apa persoalan utama yang dihadapi warga korban lumpur? Persoalan yang paling utama adalah rusaknya kehidupan dan inginnya dipulihkan kembali kehidupan itu. Mulai dari ekonomi sampai ke pendidikan. Siapa aja warga yang masih bertahan dan mengapa mereka masih bertahan ya? Sekarang ini ada di namanya desa di Dusun Kedung Kambil ada sekitar ratusan keluarga yang masih bertahan di gubuk-gubukan di bangunan apa adanya dan masih ada 100 lebih warga yang menolak skema cicilan yang ditawarkan terakhir. Beberapa kali warga disuguhkan skema ganti rugi yang selalu berubah. Mulai dari yang pertama dikasih oke 20-80 setuju, tapi ketika setuju ternyata deadline sudah tetap ya nggak dibayar juga, akhirnya ditawari cicilan pertama 30 juta ternyata tidak dipenuhi juga, akhirnya yang terakhir 15 juta. Ada sekitar 100 lebih warga yang menolak itu masih bertahan. Anak-anak, bagaimana nasib anak-anak di sana yang Anda lihat? Terutama anak-anak ini yang paling dasar mereka kehilangan keceriaan sehingga ketika mereka bermain, ditanyain oleh orang tua, ayo pulang, mereka akan bertanya kembali, pulang kemana? Tidak ada tempat berpulang bagi mereka. Iya, trauma apa yang paling menonjol yang dirasakan oleh warga di sana? Trauma yang paling menonjol adalah itu tadi, tanah dan rumah. Namanya orang, terutama orang kampung, tanah dan rumah itu sejarahnya tidak hanya setahun 2 tahun. Tapi sejak nenek moyang. Seluruh sejarah keluarganya dibangun dari tanah dan rumah itu. Iya. Lalu pertolongan apa yang sekarang ini paling dibutuhkan warga? Yang pertama pemulihan ekonomi. Yang kedua pemulihan pendidikan dan kesehatan. Baik, terima kasih Taba ya. Kembali ke Pak Irsyad. Sekarang ini kan sudah 2 tahun lebih. Ya. Terus kemudian mungkin karena krisis kemarin ya. Ya. Dibilang krisis, jadi perusahaan nggak sanggup membayar langsung 80%, jadi diangsur 15 juta per bulan. Begitu kan? Ya. Tapi Anda sama sekali belum dapat ya? Oh, saya di luar peta, saya tidak berhak itu. Kalau soal kenapa nggak mau membayar 80%, pemikiran saya bukan karena krisis. Karena apa? Ya memang di setting seperti itu, Lapindo bakal lari, bakal nggak bayar. Coba lihat perpresnya itu aja, betapa warga korban ini ditekan. Kemudian presiden juga ikut-ikutan bikin aturan jual beli dengan yang sangat ketat sekali. Kemudian ketika Lapindo tidak mau mematuhi peraturan itu, nggak ada sanksi untuk Lapindo. Nggak ada sanksi. Baik, jadi harapan Pak Irsyad sendiri apa? Harapan saya? Ya, sebagai orang yang di luar peta. Tadi sudah saya katakan bertobatlah. Dengarkan suara hati Anda itu.
Punya Warga ini- telinga tapi tidak mau mendengar. Ya. Punya mata tapi tidak mau melihat. Ya. Punya otak tapi diisi dengan Otak bisnis saja. baik. Terima kasih nih Pak Esat ya, sudah mau juga bercerita, berbagi cerita dengan kami di sini. Dan di Desa Kedung Bendo ada sebagian warga yang tetap bertahan, padahal mereka terancam luapan lumpur. Apa yang terjadi dan mengapa mereka tetap bertahan? Ikuti terus Ki Kendi. Sebenarnya sangat nelongso ya, sangat menyakitkan. Abu Rizal Bakri yang punya uang begitu banyak, tiba-tiba bisa menawarkan 1 triliun kepada Golkar, padahal dia tidak melunasi yang 80%, yang tinggal 1,6 triliun. Didukung oleh berawal dari sebuah tekad, didukung semangat, keuletan, terus berpacu bersama Mandiri menembus batas keinginan. Beli sepatu buat Iya, buat sekolah adik. Bu, katanya sekolah gratis. Kok masih beli sepatu sendiri sih? Ini kan termasuk biaya pribadi. Harusnya kan gratis, Bu. Sekolah gratis, artinya sekolah tidak melakukan pungutan. Tetapi orang tua tetap harus menanggung biaya pribadi. Bukan berarti sumbangan sukarela dari masyarakat termasuk orang tua yang mampu pun tidak diperbolehkan. Bu Muslimah, lah terus apa bedanya pungutan sama sumbangan? Pungutan tuh kan jumlah dan waktu pembayarannya ditetapkan oleh sekolah bagi seluruh peserta didik. Sementara sumbangan, waktu dan jumlahnya ditetapkan penyumbang yang mampu sesuai dengan keikhlasan mereka. Sumbangan sukarela dapat membiayai kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat dan minat peserta didik dan akan menjadikan pendidikan yang sudah gratis nih kan menjadi lebih baik. Kalau anak kita sukses, kita juga akan yang bangga. Mari kita awasi bersama pelaksanaannya. Kejadian impotensi sangat banyak pada penghisap rokok lebih dari 10 batang sehari. Impotensi ini semakin meningkat lebih dari 50% apabila merokok juga disertai penyakit diabetes mellitus, hipertensi, dan hiperkolesterol. Di On Clinic, impotensi dikonsultasikan dan dicarikan solusi. Rahasia dijamin. bebas pilih hadiahnya. iPad, Aldi, BMW, dan Mercedes-Benz. Menangkan juga ribuan hadiah. The new Surya Slims White Edition.
Bank Syariah Mandiri. Didukung oleh Ya, kali ini ada Pak Sunodo ya, dari desa Kedung Bendo juga. Ya. Nah, Pak Sunodo, apa betul sudah ada permintaan supaya warga itu pindah? Karena tempat Anda, desa Anda mau dipakai untuk kolam lumpur. Katanya dipindah, tapi ya nggak mau dipindah. Kenapa nggak mau dipindah? Ya karena belum dibayar. Berapa banyak orang yang masih bertahan? Masih banyak, Mas. Menurut warga apa? Harus ada ganti rugi dulu? Iya. Berapa ganti rugi yang diminta oleh warga? Ya, katanya Pak Presiden ya 20-80. Emang Pak Sudono dengar sendiri kata Pak Presiden? Ya katanya orang-orang itu. Pak Sunodo dengarnya dari orang-orang ya? Ya. Kata Presiden 20-80. Iya. Nanti kalau dikasih 20, terus nanti habis itu 80, Pak Sunodo mau pindah? Mau pindah. Iya, tapi sekarang belum ada ya? Belum ada. Iya. Kok lemes begitu ya Pak Sunodo? Oh ya. Lemes. Nggak dapat uang itu. Nanti kalau udah dapat uang baru semangat ya? Semangat gitu. Ya, bagaimana kisah kehidupan sehari-hari Pak Sunodo? Ini dia cuplikannya. Sunodo adalah warga desa Kedung Bendo, Kecamatan Tanggul Angin, Kabupaten Sidoarjo. Sebelum muncul semburan lumpur lapindo, kesehariannya adalah sebagai tukang becak. Karena desa di sekitarnya terendam lumpur, kini bapak 4 anak ini terpaksa bekerja seadanya, menjadi buruh bangunan atau menjadi buruh serabutan. Pekerjaan seperti itu juga tidak setiap hari dilakoni, karena tergantung orang lain yang membutuhkan tenaganya. Menurut Sunodo, walaupun hanya menarik becak, pekerjaan itu dirasakan lebih enak dibandingkan menjadi kuli bangunan atau buruh sawah. Selain lebih dekat rumah, setiap hari bisa mendapat uang. Sementara untuk pekerjaan yang sekarang, dia harus menawarkan jasa hingga ke desa Gempol di Kabupaten Pasuruan. Itu pun belum tentu setiap hari ada orang yang membutuhkan tenaganya. Sunodo memang masih tinggal di rumah yang lama di desa Kedung Bendo. Padahal sebagian besar warga lain sudah mengungsi. Dia bersama puluhan warga lain termasuk kepala desanya tetap bertahan dan melarang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo membuat kolam penampungan lumpur baru seluas 30 hektar. Mereka meminta ganti rugi korban lumpur dibereskan dulu sebelum dibangun kolam penampungan lumpur baru. Jadi sehari-hari Pak Sunodo naik motor menawarkan jasa ya? Iya. Biasanya jasanya apa? Ada yang nyuruh ya buruh tani, ada yang nyuruh kebangunan-kebangunan. Iya, kebetulan di sini ada Pak Hasan, Kepala Desa Kedung Bendo. Nah, Pak Hasan boleh tahu berapa banyak warga Anda yang masih bertahan sekarang di desa Anda? 25 orang, 5 kakak. Yang lain kemana? Yang lain sudah buyar, Pak. Buyar itu artinya mereka sudah dapat pesangon atau sudah nggak tahan lagi? Ada yang belum dapat, ada yang sudah. Ya kan? Karena di situ saya bertahan, memang ada pelayanan dari masyarakat. Dan saya memang ada sebagian kecil, ada yang dibayar. Tapi saya punya lahan 4,5 hektar dan 100 rumah belum dibayar sama sekali. Ditanggul, makanya sekarang saya... Jadi Anda termasuk korban juga itu ya? Iya, termasuk saya. Iya, bagaimana kondisi warga yang bertahan sekarang ini? Padahal ada imbauan agar warga mengungsi atau pindah ya, karena itu mau dijadikan kolam penampungan baru. Memang seperti itu, karena belum dibayar. Memang saya menolak ditanggul.
Ya, coba kita lihat ini. Ini kalau nggak salah peta lokasi ya, lumpur ya. Wilayah Anda sebentar lagi kena ini ya? Iya. Selain masuk Pak, wilayah terdampak saya. Apa sih yang dituntut warga sekarang ini? Ya hanya remeh, dibayar lah. Oh, Warga artinya Pak saya- Hasan nggak percaya ini ya? Ya, kalau percaya sih percaya namanya pemerintah. Tapi sampai 3 tahun ini kan akhirnya kan tidak percaya. Kan sudah habis kepercayaan kita. Terus kita mengadu kepada siapa? Ke Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden. Loh. Semuanya itu sudah kita adukan, tapi sampai hari ini tidak ada kelanjutannya itu. Ya kan, makanya kita bertahan. Ya, daripada tidak dibayar, lebih baik kita mati berkalang lumpur. Ini serius ini? Ya, serius Pak, sungguh. Baik, di sini ada sosiolog dari UI, Pak Tamrin Amal Tomagola ya. Semua orang kalau bicara mengenai kasus lumpur Lapindo selalu bicara soal ganti rugi fisik, ya. Apakah itu rumah, tanah. Tapi Anda sendiri melihat nggak ada dampak sosial yang lebih daripada sekedar urusan fisik tadi yang dirasakan oleh warga? Kalau kondisi ini dibiarkan terus-menerus seperti ini, apa dampak yang Anda lihat? Dampaknya adalah sebenarnya sangat sangat nelongso ya, sangat menyakitkan karena kita bisa lihat bahwa Abu Rizal Bakri yang punya uang begitu banyak tiba-tiba bisa menawarkan 1 triliun kepada Golkar, padahal dia tidak melunasi yang 80% yang tinggal 1,6 triliun. Tapi kalau secara hukum kan kemudian tidak ada, bersalah Bakri ini karena itu kan dianggap bencana, bukan kesengajaan. Ya, nah padahal sebenarnya kalau kita semua tahu bahwa ahli-ahli gempa bumi dan tambang-tambang di luar negeri sudah memutuskan di Inggris bahwa ini bukan bencana, ini adalah kecerobohan eksplorasi. Jadi yang mereka yang merusak harus membayar. Bukan hanya Abu Rizal Bakri yang dengan pamer arogansi dengan menawarkan 1 triliun kepada Golkar padahal utangnya sendiri belum dibayar, tapi pemerintah Indonesia, SBY dan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu mampu menelangi Bank Century yang 6,7 triliun padahal Lapindo hanya 1,7 triliun. Itu sama sekali tidak ditelangi. Nah, di sini sebenarnya menunjukkan bahwa prioritas dari Presiden SBY dan Budiono, presiden yang berbudi ini, itu ternyata bukan untuk rakyat, tapi untuk bank dan untuk partai politik. Tapi kan pemerintah melalui peraturan presiden kan sudah mengupayakan agar pembayaran ganti rugi itu bisa dilaksanakan dan dilakukan secara adil. Lalu apa yang salah di sini sampai Anda kelihatannya marah-marah sama pemerintah? Iya, saya kira barangkali saya melihat satu kontradiksi yang sangat menonjol ya di diri Presiden SBY ini. Kalau menyangkut kepentingan publik, dia kelihatan lamban dan tidak mampu. Tapi kalau menyangkut keselamatan dia, katanya mau dibunuh sama teroris, dia langsung bereaksi. Padahal yang terjadi di Sidoarjo ini dengan lumpur Lapindo, sebenarnya ini bisa dikategorikan corporate terrorism and state terrorism. Bisa dikategorikan itu. Coba lihat itu kehidupan yang lulu lanta tadi, baik dari aspek sosial ekonomi maupun aset-aset mereka dari sawah sampai rumah sampai benda-benda itu porak-poranda. Kemudian jaringan yang dirajut, jaringan sosial yang dirajut bergenerasi juga itu hancur gitu. Nah itu kemudian tidak ada satu desain penyelesaian yang tuntas dari atas sampai bawah dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itu yang Anda bilang tidak ada desain yang jelas untuk mengatasi persoalan ini. Iya. Secara manusiawi, beradab dan adil. Iya.
Itu Jadi, yang Anda iya, tegaskan ya. Betul. Baik, terima kasih Bung Tamrin. Nah, Pak Sunodo, kembali lagi. Jadi menurut Pak Sunodo pemerintah ini pasti bisa bantu Pak Sunodo nggak? Ya nggak pernah bantu ya, cuma ya saya ini ya cuma anak minta dibayar penuh. Saya tunggu-tunggu itu ya. Itu harapan Pak Sunodo. Ya. Baik, terima kasih Pak Sunodo. Usaha percetakan kecil di rumahnya lenyap ditelan lumpur. Bagaimana seorang warga harus berjuang untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita, dan bagaimana usaha bisnis yang sudah dirintis akhirnya berantakan. Ikuti kisahnya Diki Kendi. Saya mohon ya kalau penyelesaian Lapindo ini lebih cepat, lebih baik, jangan melanjutkan penderitaan korban Lapindo gitu.